Inspiring. Informative. And entertaining. Welcome to Radio Talk, podcastnya RRI Pekanbaru. Halo Radio People, jumpa lagi bersama saya Nadia Melisa di Radio Talk. Saatnya kamu bicara di podcastnya RRI Pekanbaru. Dan untuk hari ini, Radio People, kita akan berbincang-bincang inspiratif tentunya mengenai Guru Berdaya Indonesia Hebat, kisah inspiratif fasilitator daerah Riau. Jadi bincang inspiratif kali ini ya Radio People, kita kembali hadir dengan topik yang menginspirasi bersama Tanoto Foundation, dan tentunya mereka juga terus berkomitmen ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di berbagai daerah termasuk juga di Provinsi Riau tentunya. Nah, upaya ini juga dilakukan dengan melibatkan fasilitator daerah atau juga disebut dengan FASDA dalam kegiatan literasi numerasi Grand Project yang berperan mendampingi guru, sekolah, dan juga komunitas pendidikan dalam meningkatkan kompetensi literasi dan juga numerasi. Jadi perjalanan para FASDA ini tentunya Radio People juga penuh dengan cerita inspiratif, praktek baik, dan tantangan yang bisa menjadi inspiratif bagi publik. Dan tentunya terutama juga untuk para guru dan pemangku kepentingan pendidikan. Dan tentu di dalam episode kali ini di Bincang Inspiratif sudah hadir 3 FASDA perwakilan dari Kabupaten Mitra dari Tanoto Foundation. Untuk itu kita langsung aja menyapa tamu kita yang spesial untuk hari ini. Di ujung ada Bapak Rio Velano. Halo Bapak. Halo Mbak Nadia. Sehat Pak? Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Bengkalis nih Pak? Iya. Waduh, mungkin bisa menyapa sedikit Radio People? Hai Radio People, salam dari Bengkalis, negeri junjungan bermasa jadi slogan. Oke, Bapak juga kalau nggak salah juga kepala sekolah di salah satu sekolah di Bengkalis. Iya benar Mbak. Oke, boleh tahu nih Pak sekolah di mana? Saya kebetulan bertugas di SD 32 Bengkalis. Oke, dan di tengah juga nih kita ditemani sama Ibu Asma Nelsi dari Dumai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Nadia. Oke, mungkin bisa menyapa juga Radio People yang akan menonton nantinya di Bincang Inspiratif kita untuk hari ini. Perkenalkan, saya Asma Nelsi, kebetulan dari Kota Dumai. Saya kebetulan mengajar di SD Negeri 10 Jayamukti, Dumai Timur. Oke, terima kasih Ibu. Biasa dipanggil dengan Ibu Eci ya? Benar sekali. Oke. Dan juga nih di samping saya langsung ada Ibu Nora Gusti dari Pekanbaru ya Bu. Sehat Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat Mbak Nadia. Sehat. Bisa menyapa juga Radio People nih. Halo, apa kabar Radio People? Oke, nah ini adalah tamu-tamu luar biasa nih Radio People. Kita akan berbincang inspiratif tentang perjalanan dari FASDA atau juga fasilitator daerah dalam kegiatannya literasi numerasi Grand Project. Tapi kita mungkin mau tahu juga nih sebenarnya apa sih literasi numerasi Grand Project ini? Mungkin ada yang bisa sedikit cerita nih dari mungkin Pak Rio atau Ibu Eci atau Ibu Nora. Siapa nih duluan? Bu Nora. Saya dulu ya kayaknya. Oke. Silakan, Bu Nora. Jadi apa saja sih kegiatannya di kegiatan dari literasi numerasi Grand Project ini? Oke, kegiatannya Mbak kami ini adalah melaksanakan hibah dari Tanoto Foundation. Hibah dari Tanoto Foundation untuk itu bagi yang diperuntukkan untuk fasilitator yang ada di daerah kabupaten dan kota mitra. Kemudian kami itu melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas guru tentunya ya, dalam upaya meningkatkan kualitas literasi numerasi siswa. Nah, kemudian proyek ini sebenarnya wadah untuk peningkatan kapasitas FASDA dalam mengelola sebuah program, Mbak. Jadi kita setelah sekian lama bersama Tanoto, kita dilepas untuk mengelola sebuah program. Inilah yang kita lakukan sekarang. Kemudian itu dalam khususnya mengelola manajemen proyek. Seperti itu. Oke, jadi ini ada per kelompok terus melakukan sebuah proyek. Tentunya fokusnya nanti di mana ini Bu untuk proyek dari tim Ibu tim Rampai tadi ya? Iya. Fokusnya kita membahas numerasi berbasis deep learning. Waduh, itu seperti apa nanti kita ngobrol ya Bu ya? Siap, Mbak Nadia, ditunggu. Iya. Dan mungkin kita juga ngobrol juga sedikit nih bersama Bapak Rio ya. Jadi sebenarnya untuk kegiatan project ini seperti apa sih khususnya dalam mendukung literasi dan juga numerasi di sekolah sendiri nih Pak Rio?
Oke, terima kasih Mbak Nadia. Secara umum ya, literasi Grand Project ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, Iya. khususnya untuk menguatkan kemampuan literasi dan numerasi guru dan peserta didik. Oke. Literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca menulis, tapi Iya. bagaimana siswa mampu memahami, menafsirkan, menggunakan informasi serta berpikir secara untuk mengambil keputusan. Oh, Begitu oke. juga dengan numerasi, Mhm. bukan hanya angka-angka, tapi dapat memecahkan masalah di kehidupan nyata dengan menggunakan logika dan data. Oke. Jadi tujuan proyek ini guru-guru didampingi Mhm. agar mampu menciptakan pembelajaran bermakna, kontekstual, berpihak pada murid. Jadi Oke. kami dari 2 kecamatan berkolaborasi, tapi fokus kegiatannya literasi di Kecamatan Bengkalis, gitu Mbak. Oh, oke itu. Nanti kita juga akan ngobrol ya Pak ya, seperti apa proyek yang Bapak lakukan bersama tim gitu ya. Ya, Oke. siap-siap. Tapi kita mau menuju dulu Ibu Eci nih Bu Eci ya. Bu Eci, mungkin apa sih yang bisa Ibu jelaskan mungkin kepada Radio People nih yang bisa memotivasi Ibu dan juga tim akhirnya bergabung di LN Grand Project bersama Tanoto Foundation ini sendiri, Bu? Oke, terima kasih Mbak Nadia. Yang pertama itu kami terdiri dari 5 orang yang tersebar. Duma itu ada 7 kecamatan. Kecamatan. Oke. Dan kami yang berlima ini awalnya ini di 4 kecamatan. Ada Dumai Kota, itu Bu Rodia. Oke. Beliau mengajar di SD 26 awalnya. Tetapi seiring berjalannya proyek, dia pindah ke SD 15. Tadi kita sudah ngobrol dan pasti juga Radio People agak sedikit mungkin ya kurang familiar dengan fasilitator daerah atau juga FASDA. Apa sih dari tadi kok disebut terus ya? Sebenarnya apa sih sebenarnya dari fasilitator daerah ini sendiri, Ibu? Nah, fasilitator daerah itu Mbak Nadia, Radio People itu adalah guru-guru yang sudah diseleksi. Melalui proses seleksi ya, itu terjadinya mulai dari 2018. Wah, lama ya Bu? Nah kita itu di TOT dulu Mbak Nadia, di TOT oleh Tanoto Foundation. Hasil TOT kita aplikasikan dulu seperti apa. Nah setelah itu baru kita diizinkan untuk melaksanakan pelatihan yang diadakan oleh Tanoto Foundation. Jadi tugas kita di situ fasilitasi guru-guru dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Tanoto Foundation. Berarti sudah cukup lama ya Bu sebenarnya ya? 2018 Mbak Nadia, kalau kami di Pekanbaru ya, Iya. karena kelihatannya kabupaten kota berbeda-beda. Beda. Kalau Bu Eci? Kalau untuk yang pasdanya itu memang dari 2018. Cuman kalau bergabung dengan Tanoto Foundation sendiri itu dari 2017. Kebetulan sebelum pasda itu namanya Paslok, fasilitator lokal. Oke. Dan pemilihannya sama seperti pasda. Cuma beda nama aja Iya, lagi beda sekarang nama ya, aja. diperbarui ya. Kalau lok itu lebih ke kecamatan. Enggak lebar ya, Kalau luas ya. pasda satu kota. Satu seperti itu. kota. Sedikit Oke. lagi Mbak Nadia, Iya, boleh. saya tambahin barangkali supaya tidak jadi pertanyaan nih di Iya. Radio People ya. Iya, Iya, benar sekali. Dulunya kita ini kan sebagai fasilitator saja nih awalnya. Iya, oke. Semuanya maksudnya gini, yang menyusun program itu Tanoto Foundation, kita hanya fasilitasi. Nah Oke. untuk proyek ini kita mengelola manajemennya. Nah jadi agak meningkat sedikit nih Bu Nadia dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kita bisa melaksanakan sebuah kegiatan sekalian juga mengelola manajemen proyeknya gitu seperti itu. Oke, jadi kita menjalankan ya, memfasilitasi dari program dari Tanoto Foundation ini sendiri. Pak Rio juga sudah cukup lama di Pak Rio. Kalau Ibu ini kan 2018 nih, Ya, Bu saya Nora. bareng Bu Nora di Oke. 2018. Oh sama berarti ya. Wah berarti udah cukup lama untuk berkolaborasi dengan Tanoto Foundation dan sekarang pun terus melakukan proyek-proyek kekinian terbaru ya, yang juga pastinya bisa mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Nantinya mungkin bisa diaplikasikan ke seluruh sekolah barangkali. Nanti kalau misalnya bisa berkolaborasi ya Ibu ya. Tadi kan saya dengar seperjalanan proyek ini ada yang pindah. Berarti lama nih proyeknya Bu. Lumayan lama. Kita merancangnya dari bulan Mei Mei ke 2025. 2025. Ini akan berakhir nanti sampai kapan? Insya Allah awal bulan depan. Oke. Insya Allah awal bulan depan. Mhm. Jadi selama proyek itu terjadilah itu mutasi-mutasi. Oke. Yang kebetulan yang bermutasi itu cuma 2 orang. Mhm. Saya sendiri dan
teman saya yang satu lagi dari Dumai Kota ke Dumai Timur. Oke. Nah itu dia nih Radio People ya. Jadi memang masing-masing dari tamu kita untuk hari ini memang mereka punya masing-masing project dan juga nantinya akan diterapkan di sekolah sendiri atau nanti akan menyebar ke seluruh di Provinsi Riau nanti ini project ini, mungkin Pak Rio. Untuk kami fokusnya di Kecamatan Bengkalis ya, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin Banten, karena kami di pulau, terutama saya kan di pulau, kemungkinan Banten juga bisa mengaplikasikan. Bahkan kalau memang bisa diaplikasikan, disupport, kami siap kalau untuk harus sekabupaten. Bahkan kalau Dumai mau mengundang kami pun kami siap. Siap ya. Kalau cocok ya Pak ya, nanti diundang. Oke. Tapi ada perbedaan nggak Bu setelah ini kan proyeknya pasti berjalan juga ya dengan proses belajar mengajar di sekolah gitu. Setelah Ibu melakukan proyek dengan sebelum, ada perbedaan cukup jauh nggak? Sejauh ini yang saya lihat itu ada perubahan yang signifikan. Ada perubahan yang signifikan, yang mana di awalnya sebelum pelatihan ini diberikan kepada rekan-rekan guru, kita hanya melihat pembelajaran yang satu arah, yang mana guru menjadi fasilitator. Sebenarnya diharapkannya seperti itu, tapi di sini sebelum kegiatan ini guru hanya menjadi narasumber. Menjelaskan aja terus ya Bu ya. Jadi murid sebagai penerima utuh. Sementara di dalam setelah kegiatan ini kita melihat guru itu melakukan kegiatan pembelajaran yang sangat interaktif. Dan yang paling menariknya Bu Nadia mau tahu? Apa itu Bu? Di sini kita juga tahu kalau guru-guru itu ternyata adalah pencipta-pencipta yang sangat hebat. Jadi proyek kami ini memang menghasilkan lebih kurang 50 lagu baru. Iya saya pernah tuh lihat dia di media sosial ya, ada aja ide guru ya. Menciptakan lagu baru yang mengajak murid untuk lebih terinspirasi, termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Dan juga mengajak guru untuk menjadi penulis-penulis hebat dengan mengarang cerita baru. Dan jadi sutradara yang mumpuni juga dengan merancang permainan seperti itu. Ini seru banget ya Bu. Itu biasa idenya dari mana tuh Bu? Kebetulan kami berlima merancang suatu kegiatan pembelatihan dengan tema meningkatkan numerasi yang menyenangkan dan bermakna, berbasis lagu, cerita dan permainan seperti itu. Tiba-tiba jadi musisi aja Ibu ya. Pencipta lagu, lirik, mengarrange musiknya juga sekalian ya. Benar banget. Wah, luar biasa nih. Memang kisahnya seru banget nih untuk Radio People ya. Oke, mungkin ke Bu Nora juga nih. Kalau tadi kan kita sudah dengar Bu Eci dengan bagaimana ternyata ada cukup perbedaan signifikan nih antara setelah Bu Nora untuk melakukan proyek bersama tim ya, untuk bisa membuat siswa lebih menyenangkan lagi belajar ya Bu ya. Nah juga pengalaman-pengalaman yang seru selama perjalanan proyeknya. Kalau Bu Nora di tim sendiri bagaimana nih Bu Nora? Oke Bu Nadia, kalau kami kan melihat bahwa sebelum pelatihan itu kita melihat bahwa guru itu mengajarnya memang fokus di satu arah ya, komunikasi satu arah, sehingga tidak menantang untuk siswa berpikir kritis gitu ya. Nah kemudian bagi guru kebetulan kita kan fokus di numerasi. Kebetulan guru itu masih baru untuk menyusun modul yang bernumerasi yang berbasis deep learning tadi. Deep learning itu kan Mbak pembelajaran mendalam yang dia ada pembelajarannya itu bergembira, kemudian bermakna, dan juga menyenangkan. Nah kemudian setelah pelatihan Mbak, guru itu kelihatan memang lebih kolaboratif antar guru juga sangat tinggi. Karena ada yang mampu dan ada yang tidak tadi. Yang mampu itu tentu yang sudah mengikuti pelatihan. Nah, yang mengikuti pelatihan itu menjadi acuan untuk yang lain-lain yang belum mengikuti pelatihan. Sehingga menariknya lagi Mbak Nadia, setelah pelatihan kita mengadakan pelatihan berikutnya di sekolah, tapi itu dari lembaga lain yang mengadakan. Kebetulan sama-sama dengan program kita kemarin, yaitu membuat modul numerasi berbasis deep learning. Guru yang ikut pelatihan di proyek kita itu menjadi contoh di depan. Menjadi contoh di depan untuk membuat sebuah modul numerasi yang berbasis deep learning tadi, seperti itu. Jadi terlihat sekali, signifikan sekali melihat guru yang
sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan dengan proyek kita kemarin. Kalau dari siswanya sendiri gimana, Bu? Kalau siswanya tentu kalau sudah program itu tersusun secara sistematis, Mbak, modul tadi, otomatis pembelajaran aktif di kelas itu akan tercipta. Nah, kebebasan siswa untuk bertanya, itu kan sudah dirancang semua di dalam modul dengan baik, sehingga apa pengalaman baru yang didapati oleh siswa bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Oke, wah. Sekarang menyenangkan sekali ya. Kalau dulu ingat sekolah tuh kayaknya kita diem aja gitu ya, menunggu ya, duduknya rapi, nyatet gitu ya. Tapi sekarang malah harus aktif ya untuk siswanya sendiri. Pak Rio juga punya cerita seru nih, Pak Rio. Tentu banget ya. Berbeda dari teman yang berdua, dari Bu Nora sama Bu Eci. Tapi garis besarnya, dasarnya memang kita masih melihat kebanyakan guru masih secara masih banyak yang satu arah pembelajarannya. Guru lebih banyak guru yang bertanya daripada murid yang bertanya. Jadi kami di sini dari sini itulah muncul ide kami membuat sebuah project. Sebelumnya saya kumpulkan teman-teman dulu. Kami kan ada 10, tapi kita yang terlibat karena kesibukan sebagainya berlima. Saya sampaikan ide, kita kayaknya perlu nih membuat sebuah project, membuat kegiatan bagaimana meningkatkan pertanyaan ya melalui pertanyaan PIT, produktif, imajinatif dan terbuka. Lalu bukan cuma sekedar pertanyaan itu, juga kita ada adik simbanya. Nah, adik simba kita bukan hal baru sebetulnya adik simba itu. Adik simba apa ya, Pak ya? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Mungkin kalau saya kita baru denger itu. Ya lebih sering dengar dengan istilah 5W1H. Oh gitu. Tapi dalam proyeknya jadi adik simba gitu ya. Adik simba dan yang terakhir itu kita membuat media. Media adik simba dari bahan-bahan sederhana. Jadilah media yang tentu menyenangkan nanti tentunya gitu. Proyek kita nih saya target proyeknya kita sekecamatan karena sebelumnya kita pernah dapat masukan dari kawan-kawan, terutama kepala sekolah, kok sekolah kami nggak diikut sertakan gitu. Jadi di proyek ini kami punya inisiatif bagaimana dari timur sampai ke barat itu semuanya dapat itu proyek itu. Jadi kami minta setiap gugus, kebetulan di sana ada 9 gugus, jadi setiap gugus itu mengirimkan 5 sampai 6 untuk mengikuti pelatihan dari proyek kami. Lalu setelah pelatihan, teman-teman yang mendapat pelatihan itu melakukan pengimbasan di KKG. Baru semalam pagi pun sebelum saya berangkat ke Pekanbaru itu ada satu gugus yang melaksanakan pengimbasan. Baik. Tapi dari cerita tadi dari Bu Nora, Bu Eci sama Pak Rio gitu ya. Jadi berarti untuk ikut proyek ini sebenarnya dipilih oleh pihak Tanuto Foundation atau pihak sekolah yang kayak mendaftar atau mengikuti lah dari program dari Tanuto Foundation ini sendiri. Siapa nih mungkin mau cerita? Bu Eci ya? Kayaknya udah siap nih Bu Eci. Oke, Bu Nadia. Jadi peserta-peserta ini yang kita pilih itu kita mengacu kepada rapor pendidikan Bu Nadia. Jadi kita dapat data dari Dinas Pendidikan berupa rapor pendidikan. Jadi kita memang melihat nilai-nilai numerasi yang tidak sesuai standar. Jadi selain nilai numerasi juga kita melihat kualitas pembelajaran. Kebetulan di Duma itu rapornya sudah sangat bagus. Cuman kita melihat sekolah-sekolah yang kita sasar itu sekolah-sekolah yang numerasi dan kualitas pembelajarannya panahnya merah ke bawah. Jadi yang panahnya merah ke bawah, tidak yang rapornya merah saja, tetapi juga yang warnanya jingga. Tapi ada warna-warnanya Bu ya? Ada 3 warna. Apa aja boleh tahu Bu? Warna hijau itu yang sudah memenuhi standar, udah bagus gitu ya. Warna jingga itu yang sedang-sedang saja. Yang terakhir warna merah itu di bawah standar. Jadi sasaran kita memang dari merah ke jingga. Dan kebetulan itu yang menjadi sasaran kami 25 sekolah, awalnya menjadi 26 sekolah itu. 5 sekolah itu memang yang warna merah itu numerasinya. Sementara yang 20 itu numerasinya jingga dan kualitas pembelajarannya menurun. Jadi kita memang mengajak guru-guru dari 26 sekolah ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui teknik pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Jadi memang dipilih ya sekolah-sekolah biar sama-sama bagus gitu ya Ibu ya. Wah, ini seru sekali nih Radio People ya. Jadi kita nanti akan berbincang-bincang kembali di Bincang Inspiratif Guru Berdaya Indonesia Hebat, Kisah Inspiratif, Fasilitator
fasilitator daerah Riau. Nanti akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Ibu Eci, Pak Rio, dan juga Ibu Nora. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Talk Bincang Inspiratif. We all have dreams. Dreams of a better life, better health, and a better future for those we care for most. Our families, our friends, and the communities in which we live. At the Tanoto Foundation, we believe that dreams become reality when people equally are given the opportunity to fulfill their potential. And that equal opportunity starts with equal access to quality education. We are dedicated to helping people achieve this from the start, creating learning environments that nurture hope and promote aspiration, from early education all the way to tertiary pursuits, and building leaders for a future world. Enabling new and dynamic research in the area of life sciences. Quality education doesn't just improve lives, it transforms lives. It accelerates equal opportunity to give people and their communities choices. At the Tanoto Foundation, we believe in a future where equal opportunity is a force for positive change, and that a quality education will always be the foundation for that future. Baik, kembali lagi di Radio Talk Bincang Inspiratif, yang pastinya tentang guru berdaya Indonesia hebat, kisah inspiratif fasilitator daerah Riau. Wah, tadi kita sudah bincang-bincang seru nih bersama tamu kita yang sangat istimewa. Ada Ibu Nora, ada Pak Rio juga, dan juga Ibu Eci, yang kita ngobrolin tentang bagaimana sih perjalanan dari mereka di program literasi numerasi Grand Project bersama Tanoto Foundation. Dan tadi terakhir juga Ibu Eci, wah seru banget Bu Eci ya. Jadi ternyata untuk pemilihan sekolah untuk mengikuti proyek ini juga cukup lumayan ya. Tapi kalau misalnya boleh tahu nih, mungkin Pak Rio mungkin bisa bercerita. Prosesnya bagaimana sih Pak Rio bisa bergabung di proyek ini bersama Tanoto Foundation? Terima kasih Mbak Nadia. Proses bergabungnya jelas kami kan Pasda udah punya grup WA-nya. Kami dari Tanoto Foundation mengirimkan informasi terdahulu ke kami, menyampaikan bahwa akan ada Grand Project. Jadi kami menyiapkan ide dan sebagainya. Lalu setelah itu kita menyiapkan proposal, nanti diseleksi dari Tanotonya. Alhamdulillah, tentu kami yang hadir di sini lolos gitu. Oke. Berarti pakai proposal juga. Proposal ini pastinya tentang mungkin dari hal-hal yang nantinya akan dibuat aplikasikan lebih baik lagi di sekolah gitu ya Pak. Iya. Oke. Mungkin Bu Nora ada yang mau ditambahkan nih Bu Nora? Proses Bu Nora sendiri lah bersama tim bagaimana nih Bu Nora untuk bisa ikut dalam proyek di Tanoto Foundation ini? Jadi kalau tim saya ini Mbak Nadia ataupun Radio People agak unik nih. Uniknya kenapa? Kita ini kolaborasi antara guru di Kementerian Agama dan juga di Dinas Pendidikan. Jadi ada yang berasal dari Madrasah Ibtidaiyah, ada yang berasal dari gurunya sekolah dasar gitu ya. Nah kemudian awalnya kan kita ya seperti yang Pak Rio bilang tadi, menambahi, kita dihubungi, kemudian kita disuruh membuat tim. Dari tim itu kita akan menciptakan sebuah proyek, ya, seproyek, nanti proyeknya itu kita ajukan. Kita tidak tahu nih proyek yang masuk itu berapa tim atau berapa kota atau kabupaten kota ya. Nah dari situ setelah diproses kita dihubungi kembali, kemudian di ACC. Setelah di ACC kita susun lagi program secara detailnya, daerah sekolah atau kecamatan mana yang akan kita latih. Ya akhirnya terlaksanalah apa yang diprogramkan tadi Mbak Nadia. Nah kalau pemilihan tim itu bagaimana Ibu? Nah kalau pemilihan tim itu dibebaskan oleh Tanoto Foundation. Kita mencari tim sendiri, kita bentuk sendiri. Makanya boleh dari satu kementerian, itu Kementerian Pendidikan boleh, Kementerian Agama boleh. Kebetulan kolaborasinya ini baru sekarang kami ya. Tadinya dulu sering, cuman yang untuk proyek ini
baru kolaborasinya di saat sekarang. Nah, seperti itu. Oke, mungkin dengan diperluas juga mungkin Ibu ya. Iya. Tapi sebenarnya dalam kegiatan ini kan pastilah ada yang namanya tantangan. Wah, ini kan dalam membuat project kan pasti ada hal-hal, apalagi dari masing-masing daerah terus bergabung jadi satu tim. Itu kan beda-beda kepala, beda-beda tentunya ya untuk ide-idenya atau juga mungkin cara kerjanya. Ada cerita seru nggak? Atau juga tantangan seperti apa sih yang dihadapi oleh Ibu Nora, Ibu Eci sama Pak Rio juga dalam menjalankan program, dan bagaimana nih cara agar bisa berjalan dengan baik dan cara mengatasinya ini? Mungkin Pak Rio bisa cerita dulu. Oke, terima kasih Mbak Nadia, izin Bu Nora, Bu Eci. Jelas Mbak ya, namanya setiap kegiatan itu pasti ada tantangan. Jelas dari kami, dari internal, jelas tadi kami dari berbagai sekolah, tentu tantangan menyamakan waktu dulu untuk diskusi dan sebagainya. Kalau untuk peserta, kemarin waktu kita pas kegiatan, setelah kita nyampaikan bahwa peserta ini punya proyek pesertanya yang melanjutkan pengimbasan di KKG. Peserta mungkin ini hal baru bagi mereka. Hal baru, mereka harus, tentu juga ada tantangan mereka, tentu mereka kewalahan untuk mengatur, memanajemen kegiatan sebagainya. Kami sampaikan kepada peserta bahwa tidak usah takut Bapak Ibu, kami dari tim, kebetulan saya juga di K3S, jadi saya sampaikan tidak usah takut Bapak Ibu, nanti akan kami komunikasikan juga dengan K3S, dengan kepala-kepala sekolah, jadi Bapak Ibu tinggal komunikasinya juga biar jalan kegiatan kita. Dan hal itu didukung langsung Mbak Nadia dari K3S, dari pengawas, bahkan dari Dinas Pendidikannya langsung. Seperti itu. Oke, jadi memang untuk masalah waktu ya ini menjadi sebuah kayak tantangan juga bagi tim Pak Rio, bagaimana bisa akhirnya berkumpul. Kalau dalam proyeknya sendiri ada apa nggak sih Pak yang kayak merasakan, wah kayaknya ini perlu pembahasan yang alot atau bagaimana nih Pak Rio? Tentu ada Mbak, paling nggak teknis di lapangan nih. Mau seperti apa nih, kita kegiatannya seperti apa. Jadi tetap saya ngumpulkan dulu tim, saya sampaikan ke kawan-kawan, proyek kita itu seperti inilah. Jadi seperti ini, kawan-kawan sudah paham maksud dari proyek, alhamdulillah di lapangan terlaksana. Oke. Alhamdulillah semuanya memahami ya, Pak ya, Pak Rio. Bu Eci punya cerita nih Bu Eci tentang bagaimana sih Bu Eci menjalankan proyek ini dengan mungkin ada hal-hal, biasanya ada lah miskomunikasi ya. Biasanya ibu-ibu sih ada aja selisih atau salah persepsi lah gitu mungkin nih Bu Eci. Ada cerita nggak nih Bu Eci? Benar sekali Bu Nadia. Jadi yang namanya proyek itu pasti ada pahit manisnya ya. Iya benar. Tambah kami ini 5 Sri Kandi Dumai. Waduh, nah ini nih biasa ini paling mau didengar gitu ya. Jadi kebetulan juga dengan latar belakang kesibukan yang berbeda-beda. Ada yang kepala sekolahnya, ada yang ketua kurikulumnya, ada yang guru kelas awalnya, ada guru kelas tingginya. Jadi ini memang kadang untuk menyatukan ide itu lumayan awal. Tapi alhamdulillahnya karena kami punya visi yang sama, misi yang sama, gimana meningkatkan numerasi Kota Dumai. Alhamdulillahnya karena satu tujuan, semua hambatan itu yang berupa waktu, kesibukan dapat kita singkirkan. Jadi kita nggak hanya bertemu di ruang tatap muka, tapi juga kita bertemu di ruang virtual untuk menyelesaikan problem-problem yang harus kita tangani secepatnya seperti itu. Karena tahu proyek ini lumayan ruang lingkupnya lumayan luas, itu 7 kecamatan sekota Dumai, dan pihak-pihak yang terlibat juga boleh dikatakan dari mulai yang paling atas sampai yang paling bawah seperti itu. Dari muridnya juga akan menjadi sasaran seperti itu. Oke, jadi yang namanya masalah-masalah beda-beda pendapat itu udah yang lumrah ya. Apalagi dengan kesibukan ibu-ibu ya, yang harus pulang dulu ngurus anaknya mungkin ya. Tapi di sekolah juga harus ngurus yang lain. Wah, jadi memang semua teratasi, nggak ada yang terlalu besar ya untuk permasalahan dalam melaksanakan proyek ini. Kalau Bu Nora boleh bagi ceritanya nih Bu Nora. Kalau dari tim kami sih Mbak Nadia, kebetulan tadi saya bilang agak unik itu ya, karena gabungan kolaborasi antara MI dengan SD. Jadi kita memang jam tayang kerjanya juga, jam mengajarnya juga berbeda. Nah, hambatannya kadang-kadang memang kita sudah sudah rencanakan untuk bertemu.
akhirnya Ada yang gagal? ada yang gagal. Oke. Kebanyakan gagal kayaknya. Pocana ya? Iya. Tapi pada saat bertemu benar-benar memang dibicarakan apa yang harus kita capai gitu ya. Nah, yang hambatan itu tadi salah satunya itu saya bilang di waktu itu kita biasanya bertemu itu jam 5:30. Oh, setelah selesai semua? Iya, saya baru harus bertemu. Nah, karena ada yang masuk sore gurunya, ada yang masuk, dari Mbak Heni ataupun Ibu Intan tadi ya. Jadi seperti itu. Kemudian hambatan lagi Mbak Nadia, ini kalau di peserta ya merubah mindsetnya guru. Saya kembalikan mungkin ke pembelajaran numerasi tadi, bahwa mereka menganggap bahwa mengintegrasikan numerasi itu hanya melulu untuk matematika gitu. Iya benar. Padahal kita tidak seperti itu. Nah, padahal bernumerasi itu adalah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Nah, contohnya boleh? Contohnya misalnya bernumerasi itu ada seorang anak membeli telur misalnya. Disuruh ibunya ya. Nah, berapa butir telur yang dibeli dengan uang sekian? Itu kan kehidupan nyata, Mbak. Iya, benar-benar. Itu adalah bernumerasi. Bukan hanya melulu dengan belajar sekolah rumus ya seperti itu ya. Nah, untuk menghilangkan image seperti itu sebenarnya kita di komunitas guru. Iya, Mbak Nadia, seperti itu. Berarti semua permasalahan bisa teratasi ya Bu ya dalam melaksanakan proyek ini ya Bu. Insya Allah bisa teratasi. Buktinya kita bisa melihat dampak yang hasilnya ada. Kita bisa lihat sendiri di sekolah kita dengan guru yang mengikuti pelatihan, jika kita bandingkan dengan guru yang belum mengikuti pelatihan seperti itu. Berarti tapi masih banyak nggak sih Bu yang sekolah-sekolah belum juga menerapkan literasi numerisasi ini? Sebenarnya sudah mungkin Mbak, cuman belum tersusun dengan secara sistematis kalau itu dalam penyusunan dalam sebuah modul di numerasinya seperti itu. Jadi memang seru sekali nih Radio People ya, cerita dari tamu kita yang hadir untuk hari ini, dan tentunya dengan berbagai tantangan itu tidak menghambat dari menjalankan sebuah proyek, agar juga nanti mungkin generasi muda juga bisa lebih punya skill ya Bu, selain di sekolah mereka juga punya kayak pemikiran yang logik juga, nggak hanya melulu dengan hal-hal yang baku yang belajar di sekolah, tapi seperti tadi Bu Nora cerita juga ternyata di kehidupan sehari-hari juga bisa diterapkan ya untuk numerasi ini sendiri. Dan setelah literasi numerasi grand project ini berjalan mungkin di daerah masing-masing dari Pak Rio, Bu Eci dan juga Bu Nora, perubahan yang sudah mulai terlihat nih baik dari gurunya atau juga siswanya ataupun sekolah dari masing-masing daerah sendiri, secara umumnya seperti apa sih sudah berjalan ya? Mungkin dari Bu Eci dulu nih. Oke, terima kasih Bu Nadia. Seperti saya katakan dari awal tadi ya, kegiatan ini memang mengajak guru untuk mengajar lebih interaktif. Lebih mengajak murid belajar dengan menyenangkan dan bermakna. Dengan kegiatan, kebetulan proyek kami itu berbasis lagu, cerita dan permainan. Jadi murid-murid diajak mengikuti pembelajaran itu tidak melulu mendengarkan guru menerangkan, tapi diajak bernyanyi, diajak bermain, diajak bercerita, tetapi menemukan konsep pembelajaran itu sendiri. Jadi memang terlihat perubahan yang awalnya cuma satu arah, seperti dari awal. Setelah pelatihan ini, memang terlihat perubahannya, terutama di sekolah-sekolah yang kami sudah monef. Itu memang terlihat pembelajaran lebih interaktif dan lebih asik, menyenangkan. Itu sudah langsung kita lihat di 7 sekolah yang sudah kita monef dari 26 sekolah yang menjadi sekolah sasaran. Dan alhamdulillahnya kami berlima juga menerapkan di sekolah kami masing-masing. Jadi sejauh ini sudah 12 sekolah yang terpantau. Sudah 12 sekolah terpantau yang menerapkan hasil pelatihan ini di dalam kelas. Dan itu memang membawa perubahan yang sangat positif. Ada nggak tanggapan dari orang tua mungkin ketika proyek ini dijalankan? Kan siswanya pasti juga merasakan ya, ada testimoni dari orang tua, wah kok sekarang seru sekali nih pembelajaran di sekolah gitu. Ada nggak Bu? Sejauh ini yang saya lihat dari sekolah saya sendiri, memang mereka bilang gini, kok baru-baru ini pelajarannya banyak yang seperti ini ya. Ada main-mainnya. Mereka mengatakan itu bermain. Main. Padahal itu enggak bermain. Mereka mengatakan kok nyanyi-nyanyi aja. Padahal lagu itu menanamkan suatu konsep. Jadi tapi mereka juga bilang seperti ini,
tetapi anak saya jadi rajin sekolah. Oke. Hari ini pembelajaran lebih asik karena guru lebih menyenangkan mengemas pembelajaran, gimana membuat murid lebih berminat. Seperti itu. Kalau biasanya dibangunin sama ibunya nggak mau sekolah gitu, kalau sekarang mungkin bangun sendiri, langsung mandi, langsung pergi sekolah gitu ya, saking senengnya dengan pembelajaran yang baru saat ini. Wah, oke. Jadi pengen sekolah lagi. Kalau dari Vario gimana, Vario? Mungkin ceritanya setelah menjalankan dari literasi numerasi grand project ini di sekolah Pak Rio, mungkin juga dari tim juga mungkin Pak Rio. Itu kelihatan perubahan ya, Nadia ya. Terutama saya melihat memang target kami di project itu, kami pengen mengaktifkan kembali komunitas KKG, karena banyak KKG ini mungkin punya ide tapi bingung mengeksekusi. Saya selalu kadang ketemu dengan kawan-kawan guru, mereka saya bertanya apa sih kendala-kendala selama di proses pembelajaran atau apa. Mereka pengen ada kegiatan-kegiatan seperti grand project ini, tapi itu nggak tahu Pak siapa yang bisa membuat. Jadi setelah project ini saya lihat banyak mulai, karena tadi yang sesuatu yang baik biasanya menular ya. Banyak dia mulai aja waktu setelah kita kegiatan pelatihan selesai, waktu mulai untuk kita melihat pengimbasan, mulai aja satu gugus melaksanakan, gugus-gugus yang lain itu sudah mulai komunikasi intens ke kita, rencana kapan mereka membuat kegiatan dan sebagainya. Kelihatan sekali sih ada perubahannya. Dari gurunya sendiri juga ketika mengajar dari siswa juga lebih interaktif gitu ya Pak ya. Oke. Kalau Bu Nora bagaimana Bu Nora? Mungkin ada yang ingin diceritakan juga nih setelah project yang dijalankan oleh tim Bu Nora, terlihatkah sudah sampai saat ini baik itu di sekolahnya, dari siswanya sendiri, dari gurunya, ini bagaimana nih Bu Nora? Jadi perubahannya setelah pelatihan Mbak Nadia, kalau yang saya lihat langsung itu memang guru lebih percaya diri. Lebih percaya diri ya. Kemudian kolaborasi guru di dalam sekolah itu lebih meningkat gitu ya, cara kerja kelompok. Karena di sekolah kami itu Bu Nadia ada pertemuan guru itu di 1 kali sebulan, 2 sebulan ya. Itu biasanya hasil-hasil yang kita laksanakan di pelatihan akan disampaikan di situ. Nah dari situlah mereka terbantu sehingga mereka percaya diri dalam membuat tentunya tadi modul yang untuk dibawa ke kelas ya dalam proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Bahkan itu tadi saya sampaikan di awal, sampai guru itu bisa menjadi contoh untuk di bagian-bagian pelatihan yang lain gitu, selain pelatihan yang kita adakan. Seperti itu. Jadi siswanya juga ini ya. Siswanya aktif karena mereka kalau sudah tertata atau tersusun secara sistematis modul itu Mbak Nadia, otomatis keaktifan siswa juga pasti. Kalau dulu kan siswa ya takut-takut mau nanya ya kan, takut dimarahin gitu ya. Tapi sekarang susah menjawab pertanyaan siswa. Aduh, saking kritisnya anak sekarang ya. Tapi kan Bu, kalau bisa dilihat nih dari Bu Nora, Bu Eci, Pak Rio bersama tim lah, guru-guru lain juga tentunya. Ini kan kayaknya ribet banget ya buat project, selalu menginovasi untuk cara mengajar agar pendidikan ini tidak monoton, terus juga biar para siswa juga menyukai lah proses belajar mengajar. Di tengah kesibukan ibu sebagai ibu juga tentunya, istri juga, Bu Eci sama Pak Rio juga yang tentunya harus di rumah juga dengan kesibukannya, terus di sekolah dengan project ini, wah ini kan benar-benar tenaga ekstra gitu ya. Tapi kenapa sih mau tetap terus menjalankan ini? Apalagi tadi Bu Eci sampai harus menciptakan lagu ya, menemukan lirik-lirik dan juga biar para siswa juga menyukai proses belajar mengajar. Ini kenapa sih? Boleh cerita sedikit nggak? Ini mungkin personal ya. Kenapa? Kalau dulu kan taunya kita guru, ya udah guru nih paling belajar di rumah, nanti tinggal jelasin, suruh anak buat PR di rumah, besok dikumpul nilai udah gitu. Tapi sekarang wah, ternyata tugas guru itu memang luar biasa. Mungkin bisa kasih sedikit nggak sih, mungkin ini juga sebagai motivasi, kalau anak-anak sekarang kan ditanya cita-cita jadi gurunya kayaknya udah mulai dikit ya. Kalau dulu zaman-zaman saya guru tuh menjadi cita-cita yang paling banyak, tapi sekarang banyak yang kayak YouTuber gitu ya. Dan mungkin bisa sedikit memberikan motivasi juga kepada generasi ke depan,
sebenarnya apa sih hal yang menarik bagi Bu Nora, Bu Eci sama Pak Rio terus menjalankan tugas sebagai seorang guru? Mungkin Pak Rio dulu nih. Baik Mbak Nadia, kita sebagai guru bukan cuma mengajar ya, tentu kita yang harus banyak belajar, itu kuncinya sih. Kalau saya pribadi melihat berbagi itu seru. Apalagi ide yang kita sampaikan tersampaikan dengan baik, bahkan bisa itu tadi merambat istilahnya, bisa tersalur ke yang lain-lain gitu. Bahkan itu bermanfaat, bahkan mereka merasa bahwa apa yang kita buat itu walaupun sederhana tapi bermakna. Kalau dari Bu Eci bagaimana nih Bu Eci? Biasanya ibu-ibu ini paling sibuk gitu ya. Semua mau diurusin ya. Beneran. Apalagi seorang ibu rumah tangga Iya benar. Selain kita punya profesi juga profesi wajib ada. Nah, jadi di sini Bu Nadia, kalau darinya saya pribadi ya, karena ini personal. Iya personal. Okay. Pernah saya mendengarkan kata mantan menteri, guru itu adalah guru pembelajar. Yang mana guru pembelajar itu maksudnya guru tidak hanya mengajar, tapi juga guru belajar. Dari mana dia belajar? Ya dari muridnya, dari rekan-rekannya, dari lingkungannya. Juga kita punya prinsip, belajarlah kamu. Apabila kamu berhenti belajar, berarti hidupmu sudah tamat. Jadi saya selalu memegang prinsip itu. Apabila kita mau belajar, insya Allah kehidupan akan mudah kamu jalani. Tapi apabila kamu berhenti belajar, maka disitulah hidupmu akan berhenti. Seperti itu. Oke, punya quote sendiri ya Bu Eci ya. Kalau Bu Nora bagaimana tetap bisa eksistensi sebagai seorang guru, apalagi dengan sekarang mungkin muridnya dengan berbagai karakter juga ya. Bu Nora mungkin punya ini sendiri, cerita sendiri. Kalau saya sih Mbak Nadia dan juga sahabat Radio People ya, saya memang suka mencoba itu artinya apalagi dalam segi memfasilitasi. Kayaknya suka bicara sedikit gitu ya. Jadi guru introvert gitu ya? Enggak ya? Bukan. Jadi gini, kalau misalnya ada sesuatu yang ditugaskan ke saya penasaran duluan gitu. Berhasil nggak ini? Coba kita jalankan dulu gitu ya. Itu apalagi itu kan memang imbasnya ke guru itu sangat luar biasa, yang endingnya nanti ke siswa ya. Jadi saya juga berharap nih pada guru-guru yang lain, yuk kita jadikan waktu itu ya untuk tumbuh dan belajar. Nah, karena guru yang baik itu kan tidak hanya baik dalam mengajar, tapi juga akan belajar untuk menjadi lebih baik lagi seperti itu. Tapi saya penasaran nih, dengan tadi semangat motivasi, ada yang sebagai panutan juga. Pernah nggak merasa kayaknya nyerah deh jadi guru gitu? Apalagi sekarang nih kita banyak lihat ya berita-berita guru salah sedikit udah dituntut gitu ya. Dengan melihat pemberitaan begitu kayak udah deh capek jadi guru, udah kita mikirin pembelajaran bagaimana, akhirnya yang apa-apa nanti salahin guru juga. Ada nggak Pak Rio? Ada ya Mbak. Pernah ya ngerasain kayak gitu? Merasain kadang mungkin karena lagi capek aja ya, tapi untuk ke depan enggak. Karena itu tadi Mbak Nadia memang dari awal sih saya belum pernah cita-cita itu nggak ada cita-citanya ke jadi guru. Dulu jadi apa nih Pak maunya? Dulu maunya jadi tentara gitu kan. Tapi setelah dijalani ternyata asik gitu. Ternyata apalagi kita di SD, terutama di SD ini anak-anak kan melihat kita mau marah karena melihat ekspresinya dan sebagainya itu jadi berubah ya. Jadi seperti itu. Dari Bu Eci mungkin ada anak yang usil gitu kan, capek di rumah juga udah ngadepin anak, di sini juga harus ngadepin gitu, gimana Bu Eci? Kalau masalah keusilan yang namanya anak-anak itu lumrah ya. Jadi selama saya menjadi guru lebih kurang 26 tahun. Waduh. Kayaknya guru itu adalah suatu profesi yang sangat asik, sangat menyenangkan, dan selalu memotivasi kita untuk selalu belajar, karena makin kamu belajar makin banyak kamu gak tahu. Seperti itu. Jadi makin sering kamu belajar makin kamu pengen lebih tahu. Kalau di Bu Nora nih, kira-kira ada nggak pernah kepikiran kayaknya udah dulu deh jadi guru, tapi besok-besok ya udah jalanin aja lagi? Saya beda dengan Pak Rio. Beda. Gimana ceritanya tuh Bu Nora? Saya justru tidak pernah
terpikir untuk berhenti jadi guru. Oke. Justru kalau ada yang Mbak bilang tadi itu seperti ada apa tadi, kekerasan. Iya. Justru saya kepingin rasanya ikut dalam hal itu gitu. Maksudnya ini loh sebenarnya begini loh sebenarnya. Jadi itu kalau menurut saya Mbak. Iya, langsung pengen mau klarifikasi sebenarnya bagaimana gitu apa sih biar nggak miskomunikasi gitu. Sebenarnya ini loh yang terjadi. Nah ini loh harusnya. Ini Bu Nora jiwa-jiwa tertantang ya. Jadi saya agak beda sedikit. Jadi kayak penasaran itu tuh selalu timbul ya. Nah, apalagi itu sudah guru yang didiskriminasi, saya rasanya mau lari aja itu. Mengetahui apa sih masalahnya kok jadinya seperti ini. Pengen tahu duduk masalahnya seperti apa, mau diluruskan gitu ya, seperti itu. Wah, luar biasa nih. Ya Mas, ini Radio People ya, jadi menjadi seorang guru juga harus terus berinovasi, apalagi nih dengan kegiatan literasi numerasi Grand Project bersama Tanuto Foundation yang pastinya sekarang sudah terlihat nih dampaknya nih dari tim yang juga sudah menjalankan. Ada Bu Eci di Kota Dumai sendiri ya, sudah terlihat anak-anak sudah mulai senang sekolah, terus juga pembelajaran juga jadi lebih menyenangkan, sama juga dengan Bu Nora di Kota Pekanbaru juga, dan ada Pak Rio di Bengkalis. Dan tentunya pasti dengan adanya proyek ini kan ada sedikitlah harapan, apalagi dengan proyek yang sudah Ibu dan Bapak jalankan. Mungkin bisa diberikan kepada Radio People atau juga guru-guru lain di luar sana. Dan harapannya seperti apa sih dengan adanya proyek ini bersama Tanuto Foundation ini? Mungkin dari Bu Eci dulu deh. Oke. Harapan saya dari stakeholder dulu deh. Oh, boleh. Karena kita punya atasan. Jadi sejauh ini harapan saya tetaplah seperti ini. Karena sejauh ini saya terlibat dengan Tanuto Foundation, apapun kegiatan, apapun rutinitas kita yang terkait dengan proyek, terkait dengan kegiatan yang disponsori oleh Tanuto Foundation, dari awal saya bergabung 2017 sampai sekarang, itu tidak pernah menghambat sedikit pun. Baik itu dari izin waktu, izin saya harus keluar daerah, itu selalu dipermudah kalau dari stakeholder yang ada di Kota Dumai, khusus Kota Dumai ya Bu Nadia. Sementara untuk pemerintah sendiri, saya sangat berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, alangkah baiknya, alangkah bagusnya membuat kebijakan-kebijakan yang memang melindungi hak-hak kami guru. Kadang-kadang saya lihat sekarang sangat miris guru seperti menjadi orang yang sangat bersalah apabila ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh murid. Padahal tidak ada satu orang pun guru di dunia ini yang pingin muridnya itu menjadi yang tidak baik anaknya. Karena kami menganggap murid itu adalah anak kami yang tidak kami lahirkan seperti itu. Jadi kami sangat berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia itu memberikan atau mengambil kebijakan-kebijakan yang memang sangat berpihak kepada guru, tetapi tidak merugikan murid. Sekian dari saya. Mungkin dari Bu Nora sendiri harapannya seperti apa? Kalau saya sih harapannya gini, saya mungkin dari segi guru ya, saya menghimbau yuk kita para guru belajar. Jika guru berhenti belajar, maka berhentilah untuk mengajar. Itu saja. Singkat ya Bu, padat, akurat dan juga terpercaya ya. Kalau Pak Rio, bagaimana Pak Rio? Mungkin ada sedikit mungkin masukan atau juga bagaimana sih keberlanjutan dari literasi numerasi Grand Project ini sendiri ke depannya? Terima kasih Mbak Nadia. Kalau tadi Bu Eci dari segi stakeholder, guru, Bu Nora dari segi guru, mungkin kalau saya ke anak-anak sih ya, lebih ke anak-anak. Intinya saya selalu ingat ada quote dari teman saya, teman sama kuliah, dia menyatakan bahwa setiap orang baru yang kita jumpai kita akan belajar sesuatu. Jadi jangan berhenti belajar, karena tadi kata Bu Eci, dari buai Bu Eci ya, sampai ke liang lahat. Karena juga yang jelas mungkin ke anak-anak, kami para guru terutama berusaha mengikuti perubahan zaman, karena yang namanya perubahan apalagi zaman sekarang nih sedikit-sedikit viral. Nah, jadi susah ya Pak ya. Mohon juga ke orang tua jangan langsung percaya dengan hal-hal yang tidak kita lihat langsung atau perlu diklarifikasi langsung dengan kita para guru tentang kejadian-kejadian yang sebenarnya. Karena tugas guru juga sudah sangat luar biasa ya, terus memikirkan bagaimana supaya anak-anak ini bisa senang belajar, apalagi dengan literasi numerasi ini kan juga
kayaknya sekarang udah mulai malas ya. Kecuali kalau scrolling media sosial mungkin. Tapi kalau untuk belajar, kalau saya sih dulu bawaannya ngantuk, Bu. Tapi mungkin mudah-mudahan dengan proses atau juga dengan adanya literasi numerasi dari Grand Project bersama Tanoto Foundation ini akan menjadi lebih baik lagi pendidikan ke depannya. Baik, terima kasih untuk Pak Rio, Bu Eci, dan juga Ibu Nora sudah berbagi cerita kita dengan project yang Ibu buat nih. Semoga bisa berjalan dan juga bisa berbagi ke seluruh sekolah yang ada di Provinsi Riau nantinya, supaya nanti sekolah-sekolah bisa menerapkan dan siswa pun juga lebih menyenangkan untuk menjalankan proses belajar mengajar. Baik Radio People, sekian dulu untuk bincang inspiratif kita untuk hari ini, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah. Bye.